kasusnya sholat raweh, saya katakan kasus karena melahirkan firqah. Itu Rasulullah itu yang begitu. Hadis-hadis sahih hadis Bukhari Muslim, karena riwayat Bukhari Muslim itu tidak bermadzhab. Beliau hanya berdasar nama riwayat. Beda dengan Syafi'iyah, Hanafiyah itu sudah bermadzhab. Itu Rasulullah hari pertama itu keluar ke masjid di sanad-sanad. Karena Nabi itu sadar itu tidak sholat yang tusannu jamaatan, beliau sholat itu munfarid. Beliau sholat itu apa? Munfarid. Hari pertama Nabi itu tokoh sentral, tetap pakai saya makmum. Ya wae sahabat kok Mustafa kan ning omah yo nganggur ning ndi rapati payu pidato kan dia tengok-tengok to ning musala. Lah ngono itu makmum Nabi kok Abu Hurairah sahabat sing nganggur-nganggur kan apa? Sesuai terkenal Nabi sebelum Ramadan bar ingsa iku nambah iso. Hari kedua tambah wakil, hari ketiga tambah. Itu di riwayat hari ke-6 Nabi tidak keluar. Ya sudah, ketika Nabi tidak keluar, sahabat ngenteni karena sudah putus asa, terus pulang. Ketika pulang Nabi habis subuh menjelaskan, saya tahu bahwa kalian tadi malam keluar nunggu saya sholat jamaah. Terus kata Nabi, demi Tuhan saya tidak akan keluar lagi untuk memimpin sholat jamaah. Saya sebenarnya mencintai yang namanya sholat itu mencintai sekali. Tapi saya tidak ingin sesuatu yang tidak fardu menjadi. Jadi Nabi kata kuncinya, saya tidak ingin sesuatu yang tidak fardu menjadi. Semenjak itu sudah ada sholat setelah isya itu. Ya sudah, terus jumlahnya mau sahabat kontroversi, yang menangi guri, ada yang muni 6, ada yang muni 8, ada yang muni 4, lah si alir ada yang muni 20, itu mari perkara itu ada yang muni 20, tebak-tebakannya itu 6, 8, 4. Nah aku dari kancaku, nebak kok 4, sik kagian, tapi roh kejar loro. Belum ini cerita riwayat, karena Imam Bukhari Muslim tidak punya kepentingan mazhab. Era Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dan beliau jadi khalifah. Ya makanya orang itu ijma secara tarikh kalau tarawih itu sunnatul Umar. Kalau qiyamul lail sunnatul Rasul karena Nabi tidak kenal bahasa apa? Tarawih. Nabi kenalnya bahasa qiyamul lail. Era Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika beliau jadi Amirul Mukminin, ya matematika menang, lan tak warai ilmu matematika. Sayyidina Umar pikirane ngene. Salat sunat sing muakkadah fi kulli yaumin wa lailatin itu 10 rakaat. Sing jan muakkadah rotibah muakkadah fi kulli yaumin wa lailatin pinten 10 rakaat. Itu nggih di muakkadah. Qabla subhi 2 rakaat. Qabla zuhri 10 pinten. Salah, ba'da zuhri kali. Berarti berapa? Hitung ya, Bos. 6 ya. Qabla al-asri kali. Berarti 8 itu. Ojo hitung baca qoblal maghrib mari ora pantes ya. Orang masih pantes. Terus qoblal isya 10. Iku sing jan sunat napa? Maka. Karena kalau badal isya mulai dulu tradisinya itu diikutkan paket napa gitu. Karena Ramadan itu spesial, waktu Jiddin Wasat Mirin ini kata yang menduga yang Arafatul Mu'in Zainuddin Maribari yang mengikuti Ibnu Hajar. Ulama Syafi'i itu menduga karena Ramadan itu waktu Jiddin Wasat Mirin, waktu sing cancut tali wondo, frekuensinya harus spesial. Nah ngono nak ada Ramadan 10, itu di Ramadan duifat. Di Ramadan apa? Ditikelno. Akhirnya Umar muni, lana damel sholat jamaah pirang rakaat. Lah Umar mau jadi istihad. Ya orang pulau dengan Umar sahabat Nabi. Lho sak pinter-pintere ormas zaman akhir pinter Sayyidina Umar menang kanjeng Nabi kenal sing duwe Islam, Pak. Lha malah kalau muni kanjeng Muhammad sing duwe Islam. Sarara wong sing ora kenal Nabi ku ora paham sing kenal. Paham ya? Wong paham sing kenal sinten? Kenal di ormas saiki Pak Sayyidina Umar. Lho Wahabi mlete ning ngono tarawih pinten? 20 rakaat. Mboten 20 rakaat, namung pinten? Di syuting TV sak dulu. Mengare kula bolak-balik ngomong. NU balelo ning kunut. Mergo roh ning traweh iku ning salat subuh Arab Saudi ora usah napa. Kunut. Muhammadiyah balelo ning traweh. Padahal sama udah roh les kabeh nak Arab Saudi traweh rom. Tapi NU ya roh nak ning Arab Saudi ora usah napa. Jadi balelo ya penting. Lah nak takok apa oleh Gus balelo ya boleh Wahabi ora Nabi Muhammad. Nak Nabi Muhammad wajib din. Nak Wahabi atau Pak Cocok ya anu ora ya biasa padha ngalime istihad apa. Akhirnya Umar mutus pinten? 20 itu ditentang oleh sahabat-sahabat. Apa dasar Anda? Umar nganggo hadis am. Hadis am itu hadis yang Nabi sering ngendikan dan musma'alah.
Nabi ngendikan as-sholat khairun maudhu'un. Pokoke jenenge salat mesti apik. Fakir awatillah sing jumlahe akeh sing jumlahe iki. Pokoke nek jenenge salat mesti apik. Lah karena aturan sholat dasar bengi itu trennya itu sholatul laili masna-masna. Karena tren sholat malam itu di luar fardu. Di luar fardu itu dua. Makanya Umar di tradisi fi kulli rakaatin dipotong dengan satu salam. Tapi sampai juga jangan anti yang 4 rakaat hanya satu salam, ku yo goblok. Mergo kados salat Isya sing 2 tahiyat, itu ulama Syafi'iyah darani tahiyat awal iku sunnah. Artinya prakteknya sing wajib namung tahiyat akhir. Paham ya? Iku gedeng teman-teman yo keliru ya tambah pintu. Mergo salat Isya lah iku tahiyat awal artinya sunat iku piye? Nah ditinggal ora batas, nek jatuh ditinggal dia mau ngakeh. Jadi kalau gitu di kiai orang tahu tahiyat Allah. Wah, takut balau wah. Ya tapi piye wae kan kondisi Imam Syafi'i sunnah. Mboten iki cerita ilmiah. Kira tak darane aku ono Muhammad aku ngalim kok sampe setakok. Jenenge ta Muhammad aku ngalim ngawur. Wong alim kudu Muhammad Imam Syafi'i ra gak wong alim. Iku durunge NU durunge napa? Ya wong alim cukup dorong-dorong NU ta napa? Masih pintu wong alim yo ngalim maca hadis Bukhari Muslim langsung pol netral. Akhirnya Umar jawab nikmatil bid'atu hadhi. Bid'ah terbaik itu modifikasiku, gaweanku iki. Karena beliau Amirul Mukminin menang dan jadi sholat resmi karena beliau pas bikin itu pas statusnya jadi khalifah menang deh. Terus yang kan ngimami pertama Ubay bin Ka'ab. Niku sahabat ahli Quran sinten Ubay bin sinten. So Ubay bin Ka'ab hasil pertama yo mau. Mboten mosok kula ngimami Amirul Mukminin. Mbak Umar ditutuk. Goblok, aku Amirul Mukminin ngongkon ra mbok turuti. Dadi tapi lucunya di Umar itu makmum lho. Dari kan Ubay kan karepe sopan. Tapi supane dene niku malah nentang print. Tane kula wingi foto niku maca muslim. Kula biasane nak foto maca muslim kalian santri-santri kula. Kula mulai ngiyai bapak wafat 2005. Kan disani dereng ngimami kalian santri pondok kula dereng. Entah kapan saya ngimami tapi kapan-kapan kula gitu rencana ngimami. Tapi kula nu nganti saniki dereng ngimam. Ya dan ulama yang kayak saya itu banyak. Ya itu udah janjian ya. Tahu-tahu keputusannya begitu, udah janjian ya orang anut-anutan, soalnya kepinginnya ngono. Nah itu sirinya gitu ya. Ulama itu harus menjaga sebagian konstitusi agama. Saya itu resah sekali. Ada kelompok Islam di Indonesia juga banyak. Yang imam itu harus kelompoknya dia. Kalau nggak diimami kelompoknya dia ada batas. Dia ada makmum sama sembarang Makanya imam masjid beberapa kali itu nemuin saya. Gus kula kok ngimami jenengan wis pun. Ngene lho. Sing fadilah dadi imam ya kaya nek hadis-hadis fadilah dadi imam ngene. Tapi fadilah makmum ya ngene. Lah nek fadilah ulama makmum ya fadilah tawadhu malah. Jadi orang itu kelirunya kan gini ya. Ketika ada hadis fadilahnya imam, bahwa imam itu orang yang luar biasa. Karena imam masjid fadilah. Terus orang itu ingin jadi imam karena untuk fadilah gede. Yang kita lupa adalah Nabi muji tawadhu juga sedemikian kuat. Sehingga jangan-jangan seorang alim yang belum jadi makmum untuk fadilah nopo tawadhu ini nggak dinilai. Dan itu akhirnya kayak sekarang yang kejadian itu. Banyak standar imam yang berlebihan. Wongnya macane Quran kudu bener, nazifat taubi, pakaiannya kudu bersih. Malahan pakai berlebihan. Mahbuban indah kaum yang dicintai. Wong khusune dinggon rapati banyak penggemar, wong khusyuk itu kurang penampilan. Padahal imam masjid rata-rata khusyuk mbek wato. Wato nuno kadang disuduk dhewe diadani napa? Berlebihan. Sing roh najis. Pokoknya sarannya berlebihan. Itu nanti repot ketika kita ngadepi ada firqah yang berlebihan gitu terus gak gelem makmum mbek sembarang. Banyak itu kejadian terutama di kota-kota. Karuan masjid ono jamaah, dia jamaah sendiri karena meyakini yang jamaah ala begitu tidak. Saya termasuk ulama yang sampai sekarang menunjukkan ke umat bahwa sholat itu sesuai dawuh Nabi, shollu khalfa man qala la ilaha illallah. Kowe kudu gelem makmum mbek sapa wae sing nglafadzno napa? La ilaha. Sampeyan harus gentle. Wong aku sing alim gelem makmum kowe ora alim ora gelem. Alasan iku opo? Biasa saja. Saya itu, lah ini cerita yang ngaji muslim saya.
Rasulullah itu berkali-kali ingin bahwa yang imam itu tidak beliau. Ini ketika beliau sakit. Ini di hadis Muslim. Beliau menyuruh muru Abu Bakar fal-yusalli binnas. Abu Bakar kon ngimami. Ketika Abu Bakar sudah mulai ngimami, Rasulullah radidangan terus beliau yuhada bina rajulan utang kepada waktu di papa Sayyidina Ali ayat Fadl itu dulu sinten Sayyidina Ali di papa terus didudukkan gurine Abu Bakar. Ya, terima kasih ketika Nabi ketika Abu Bakar pertono Rasulullah rawuh, beliau ta'akhir mundur. Ketika ta'akhir Rasulullah memberi isyarat makanan. Kamu terus saja jadi imam. Tapi Abu Bakar tetap mundur. Berarti pernah ada sholat tanpa apa? Imam. Pas Abu Bakar mundur, karena Rasulullah sadar ini sholat tanpa super. Nggih, jamaah tanpa apa? Super kan bahaya. Tanpa super kan ngurus kadung jamaah kok tanpa apa? Rasulullah maju, paham ya? Disebut kitabul istiqlal. Tahu ana pergantian apa imam di tengah-tengah apa? Salat. Mulane nek terus dibahas nak jumlah salate imam luwih akeh, luwih sithik, makmum luwih akeh kon piye? Mergo gara-gara iku. Akhirnya setelah selesai sholat Rasulullah takok, ya Abu Bakar, kenapa kamu tidak terus jadi imam saja? Ya saya tidak pantas, masa saya Ibnu Abi Quhafah terima anak Abi Quhafah ngimami sinten Rasul. Tapi Rasulullah itu berkali-kali ingin Abu Bakar itu jadi imam. Mulanya suatu saat ini kalau cerita alasan kenapa saya kadang tidak mau jadi makmum sampai sekarang jadi kadang-kadang imami tapi kadang-kadang banget. Itu suatu saat Nabi di perjalanan, sampai roh dalile bahwa keinginan yang kayak saya itu ya kuat sekali berdarah hati. Nah, sahabat itu hanya lucu tenan, sahabat itu kacau tenan, ya kadang kacau, sahabat itu rugen-rugen sebagian juga. Sahabat itu kan untuk dawuh kok Nabi, sholat paling afdal awal waktu, paham ya Pak? Sholat paling afdal apa awal? Walhasil pas sampai siap-siap sholat, Rasulullah itu kepengen teng kamar mandi, cara sani kepengen kodil hajat. Karena Arab itu zaman itu gak ada WC, gak ada toilet kan lama. Cara saya golek kebon sing akeh wite, teng bustan kebon sing akeh wite. Walhasil Nabi ku suwi. Waktu sudah menunjukkan pentingnya awal apa? Besok apa kan? Tinggal ya Rasulullah. Mungkin awal waktu ya ajaran di sini. Tinggal dengan Rasulullah. Mulanya kalau tambah yakin Rasulullah Nabi beran. Mengapain tenan? Kalau yakin, aku yakin. Mungkin sampai tak cerita. Segimana ini Abdurrahman bin Auf. Sinten Abdurrahman? Pun. Bareng sholat lagi rakaat ya Pak. Niku Rasulullah rawuh. Sahabat yang guri-guri golongan Ruhin Mustafa kan ratri mau Rasulullah dimami. Wong dimami Abu Bakar itu ratri mau boleh dimami itu. Duti keploki. Abdul terus dia yang ngerti Rasulullah selesai. Barang terus nganti sholat selesai. Lha itu apa reaksi Rasulullah kula niku? Masa sampean percaya kula niku sing sinau kadang. Sampean sinau ora ngarep paham. Sampean kudu matur nuwun tenan kula. Kula sing sinau. Dadi sing nerangno kula. Kadang sugih kelar tuku kitab ora iso maca. Kadang melarat ya ora kelar tuku ora iso maca. Malah dosane loro. Mergo ora iso maca ora kelar. Nah, kelar tuku kan ana wong alim kan ana sing diurumno lho. Kliru meneh nah ya ora gelem ngaji malah tau itu salah. Melarat kiri ora gelem napa. Nah itu yang di luar dugaan sahabat kan lebih, waduh Rasulullah akhirnya rawuh mau ditinggal. Itu Rasulullah pidato pertama apa? Sungguh kalian tuh orang-orang baik. Anut ajaranku sholat awal. Kalau aku yakin Rasulullah jadi nabi tenan. Lu cara kiai saiki tersinggung lho. Kiai saiki ning jedek santri ne maju teko kare. Ora kajar santriku gak paham. Apa tenan Rasulullah. Jadi tenang kok. Terus kalau yang sunnahnya bapak saya gitu, bapak itu ya sering jadi makmum. Mulai rian bapak pas sepuh. Dulu bapak itu menangi, bapak mau ngimami masjid, kalau menangi ngimami pondok yang menangi. Sepuh-sepuh tidak pernah ngimami, dia kan tenang. Nah jamaah duhur jam 12 5 menit. Nah aku terlambat 5 menit, tinggal. Itu beberapa kali bapak jarak tinggal 5 menit, ditinggal terus sampai santri itu biasa jadi imam. Itu bapak rian dawuh tenggulo santri calon imam, ben latihan jadi imam. Nang imami kiai dewe iso menang imami wong awam malah bae iso. Ternyata Rasulullah punya satu visi. Saya ini pasti meninggal kata Rasulullah. Kalau orang terbiasa sholatnya menggantung saya, nanti bahaya bagi kelangsungan Islam. Mereka juga harus dilatih sholat sendiri. Jadi imam
sedih. Tapi Rasulullah itu gentleman yang beliau muji. Bagus. Terus aku dia ngerti. Lah kowe ngerti nek Rasulullah. Ya orang mundur ke Abu Bakar. Ben tau ngimami Abdul Wahab gitu. Ben aku tau ngimami orang terbaik di alam raya. Mulane termasuk Fadilih Abdurrahman Wahab sing tarik-tarik. Dia satu-satunya sahabat sing tau ngimami Rasul. Di mulane dekne bariku termasuk sahabat papan atas. Mergo dekne tau ngimami manusia terbaik di alam raya. Jadi mungkin cerita kali-kali.